Nilai sosial adalah standar yang di dalamnya ada seperangkat perilaku yang berfungsi sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Hal ini dapat diartikan juga nilai yang dianut masyarakat tentang sesuatu yang dianggap benar atau buruk. Untuk menentukan benar atau buruk diperlukannya proses menimbang. Lalu, nilai menurut tokoh, pertama ada Anthony, dia itu tuh bilang kalau nilai adalah gagasan yang dimiliki individu atau kelompok tentang yang dikehendaki, layak diterapkan, dan dianggap baik atau buruk. Kesimpulannya, bagi dia nilai sosial adalah gagasan yang dikehendaki masyarakat. Lalu yang kedua, Suryono Sukanto mengungkapkan bahwa nilai adalah konsep abstrak dalam manusia, di mana konsep tersebut dapat dianggap benar atau salah. Bagi dia, nilai sosial adalah pemikiran individu. Yang ketiga adalah Horton dan Hunt. Mereka mengungkapkan bahwa nilai adalah gagasan yang menjelaskan tentang tindakan dalam masyarakat. Tindakan ini dapat dikatakan penting atau tidak. Bagi mereka, nilai sosial adalah pedoman untuk tindakan sosial. Lalu yang keempat, Kuncoro Ningrat, dia itu mengungkapkan bahwa nilai adalah konsep dalam pemikiran manusia. Sebagai masyarakat menganggap itu mulia, lalu sistem yang ada di dalam nilai sosial itu ditujukan untuk rujukan bertindak. Baginya, nilai sosial adalah seperti tradisi, yaitu untuk pedoman tindakan sosial. Lalu, ciri-ciri dari nilai sosial, yang pertama dihasilkan dari proses interaksi sosial. Yang kedua merupakan hasil dari proses pembelajaran. Yang ketiga itu beraneka ragam. Yang keempat diwariskan. Ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama keluarga, ini adalah yang sangat utama. Kedua teman sebaya yang juga mempengaruhi nilai sosial. 3 sekolah, 4 media sosial. Lalu yang kelima adalah bersifat tidak statis karena nilai sosial akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Lalu yang keenam, mengikat individu atau kelompok di masyarakat, karena perlu diingat bahwa nilai sosial adalah pedoman perilaku. Yang selanjutnya adalah fungsi nilai sosial. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku masyarakat. Di sini artinya adalah nilai itu tuh dipakai sebagai acuan hidup. Yang kedua, sistem kontrol sosial tiap individu. Artinya agar masyarakat bisa membedakan hal positif dan negatif, serta bisa membedakan mana kemauan dan kehendak. Yang ketiga adalah pelindung sosial, artinya individu dijauhkan dari perilaku menyimpang. Yang keempat sebagai alat solidaritas. Yang kelima untuk memenuhi peranan sosial di masyarakat. Yang keenam untuk membantu norma sosial. Ketujuh, alat untuk menentukan kelas sosial, ini pengelompokan masyarakat nanti maksudnya. Kedelapan adalah untuk mendorong kerjasama. Lalu untuk macam-macam nilai sosial, yang pertama ada nilai material. Nilai material adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik. Contohnya pangan, sandang, papan. Contohnya orang makan, orang pakai baju. Lalu yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk menjalankan aktivitas. Contohnya kerja pakai laptop agar kerjaannya mudah, terus naik mobil biar perginya gampang. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Ini tuh berhubungannya dengan kebutuhan rohani kita. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Di sini sumbernya tuh akal. Nilai keindahan sumbernya perasaan. Nilai moral itu kehendak. Nilai keagamaan sumbernya ketuhanan. Contohnya kita beribadah, kita jujur, kita sopan, itu artinya kita sudah melakukan nilai kerohanian kita dengan baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke norma sosial. Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kata kuncinya di petunjuk. Petunjuk ini biasanya berisi perintah, larangan, maupun anjuran untuk mengatur perilaku di masyarakat. Ciri-ciri norma sosial itu dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, merupakan hasil kesepakatan, ditaati bersama, dan dapat berubah. Karena kalau nilai sosial itu kan memengaruhi norma. Kalau nilainya berubah, norma pasti juga bisa berubah. Lalu, jenis-jenis norma sosial dibagi menjadi 9. Yang pertama ada agama, dasarnya itu tuh kitab dan Tuhan, sifatnya adalah mutlak. Yang kedua, hukum. Dasarnya pemerintah dan lembaga sosial. Sanksinya keras.
Ketiga ada kesusilaan. Keempat ada kesopanan. Bedanya apa sih kesusilaan dan kesopanan? Kesusilaan itu tuh gabungan moral dan etika, sementara kesopanan adalah tata krama dan etiket. Etika adalah akhlak, sementara etiket adalah kelakuan. Di mana akhlak itu tuh merupakan dalam diri manusia, merupakan bagian dalam dari manusia. Sementara kelakuan itu tuh dapat dilihat oleh orang lain. Tindakan kita, tindakan manusia itu tuh keluar dari dalam kita. Itu yang membedakan kesusilaan dan kesopanan. Kesusilaan tuh intinya dia pribadi, kesopanan itu tuh bisa mempengaruhi orang lain. Lalu yang kelima itu cara atau usage, dia itu untuk cara melakukan sesuatu. Sanksinya biasa lemah, contohnya cara berpakaian. Yang keenam itu ada kebiasaan atau folk ways, ini berbicara tentang rutinitas. Contohnya makan dengan tangan kanan. Yang ketujuh ada tata kelakuan atau mores. Dia ini norma pengatur, biasanya berkaitan dengan moral. Contohnya manggil guru dengan sebutan Pak atau Bu. Yang kedelapan adalah adat istiadat atau customs. Dia ini adalah tradisi yang diwariskan, jadi sangat penting. Sanksinya itu keras, contohnya ritual agama, pernikahan, penguburan, dan lain-lain. Yang kesembilan, yang terakhir adalah hukum atau laws. Dia ini tuh bersumbernya di undang-undang dari lembaga formal, contohnya aturan lalu lintas. Yang terakhir ada fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial dibagi menjadi 3, yaitu pertama untuk alat menjaga stabilitas di masyarakat, kedua sebagai aturan atau pedoman dalam tingkah laku, yang ketiga pengontrol dalam masyarakat. Sekian.